Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih, saudaraku yang dikasihi Kristus. Kita boleh ada lagi di malam hari ini di rumah kita masing-masing dalam ibadah keluarga kita. Masing-masing bersyukur, kita memuji Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena perlindungan-Nya, oleh karena penyertaan-Nya hari ini. Sejak pagi tadi, siang sampai saat malam ini, kita semua diluputkan Tuhan, kita semua telah diberkati Tuhan, kita semua telah dilindungi oleh Tuhan. Saat ini kita hendak menyembah, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan yang sangat baik, maha baik, yang sudah memberkati hidup kita. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 85. Kemenangan Iman nomor 85, ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan empat. Selamatlah jiwaku. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku memilih anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib kejam, dosaku damai sepenuh. Hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Amin. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkaukan embun yang gelap, dapatkan segera umat-Mu. Apabila serunai berbunyi gegap, ku seru, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita telah ditolong oleh Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan, lebih-lebih waktu kita berdosa, darah Yesus telah ditumpahkan bagi kita dan kita telah diselamatkan. Kita akan terus memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dari NKI nyanyian Kemenangan Iman nomor 84. Kemenangan Iman nomor 84 ayat 1, 2, dan 3. Laksana sungai yang mengalir, damai dan sentosa dari Allahku. Damainya mengalir terus di hati kita. Kita memuji Dia, kita agungkan Dia. Damai dan sentosa. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir terus. Damai yang sempurna dan mulialah, makin mengalirlah, makin dalamnya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya melimpah, damainya penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangannya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Semua kesukaan dan pencobaan dibiarkan
biarkan Tuhan yang Maha Kasih dengan sepenuhnya kami berserah, tak dapati Dia tinggal setia. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Puji Tuhan, kasih-Nya, janjinya teguh bagi kita, janjinya tak akan pernah goyah, tak pernah berubah. Kasih Tuhan menyertai kita. Haraplah Allah, Dia Tuhan yang kita bersandar dan kita andalkan, kita tetap percayakan hidup kita kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, Allah kami, Bapa yang mengasihi kami, sepanjang satu hari lamanya, sejak pagi tadi, siang sampai saat malam ini, tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan menolong kami, tangan Tuhan menyelamatkan kami, meluputkan kami dari bahaya, tangan Tuhan menguatkan kami. Kami telah diberkati oleh Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, panjang umur, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga kami boleh hidup lagi di hari ini dan melakukan segala aktivitas kami masing-masing, pribadi maupun keluarga. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami di malam hari ini ya Bapa. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah kami di petang sore malam hari ini. Biarlah kami sekalian diurapi, kami dijamah oleh Tuhan sendiri dalam kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Biar kami terus, Tuhan karuniakan kami roh puji-pujian dan penyembahan untuk memuji-muji Tuhan Allah kami, Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertakhta di atas puji-pujian anak-anaknya. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya Tuhan ada di tengah kami, dan Tuhan siap memberkati kami. Kami alaskan doa kami ini dan membuka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita agungkan Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 66. Kemenangan Iman nomor 66 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan menjadi milik kita dan kita juga menjadi miliknya. Kita bersyukur kita sudah menjadi milik Tuhan. Anugerah-Mu halisku datanglah dari atas, Roh yang suci ajarlah, beri kasih dan ikhlas, dalam damai sempurna, dalam kasih yang kekal. Aku jadi miliknya, Ia jadi milikku. Orang yang tak beriman tidaklah sempat lihat keindahannya alam, tak kenal akan berkat. Hatiku bergiranglah sejak ku yakin dan tahu aku jadi miliknya, Dia jadi milikku. Amin. Maut menakutkan, kini ku dilindungkan, di rimbaan Tuhanku, tak bimbang takkan keluh. Aku dengar sabdanya yang manis serta merdu. Aku jadi miliknya, Dia jadi milikku. Tetaplah ku miliknya, tak dapat diceraikan. Nikmatnya amat besar, Ia beri perhentian. Meskipun langit lenyap, bumi pun lalu segera, aku jadi miliknya, Ia jadi milikku. Haleluya. Bapak Ibu kita sekalian,
telah menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita ketika kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Raja Penebus hidup kita. Kita akan memuji Tuhan lagi dari satu pujian penyembahan. Ku yakin saat kau berfirman untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Evangelis Juni Aman Dohona STH. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kepadamu pada malam hari ini, dan tiba saatnya kami dengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan, menyertai pembicaraan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Alkitab yang baru saja kita baca pada malam hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit yang kita kenal dengan ucapan bahagia. Dan secara khusus malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan ucapan bahagia yang pertama. Setiap kita pasti ingin bahagia. Tidak ada seorang pun manusia yang menolak untuk tidak mau bahagia. Mengapa? Karena itu adalah satu kerinduan kita secara pribadi maupun keluarga maupun komunitas kita. Ingin hidup berbahagia.
Dan bagi kita, orang yang berbahagia identik dengan kaya, hidup mewah, dan hidup tidak berkekurangan. Kita berpikir ketika kita hidup dalam kemewahan, kaya, tidak berkekurangan secara materi, pasti hidupnya berbahagia sekali. Dan itu menjadi patokan bagi kita orang yang berbahagia. Tetapi menarik di dalam ayat ini, Yesus mengatakan satu kalimat yang bertolak belakang dengan pengertian kita tentang orang yang berbahagia. Ia berkata demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagi kita, kebahagiaan akan kita capai ketika kita menjadi kaya. Tetapi Yesus berkata, orang miskin pun berbahagia di hadapan Allah. Lalu kita mungkin bertanya, bisakah orang miskin berbahagia padahal ia hidup dalam keadaan berkekurangan? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mengapa? Karena ia miskin, ia tidak mempunyai apa-apa. Dengan tidak mempunyai apa-apa, berarti ia tidak mungkin hidup berbahagia. Tetapi kalimat ini juga, kalimat Yesus ini juga membuat kita bertanya bahwa apakah semua orang kaya, orang yang hidup dalam kecukupan, orang yang tidak berkekurangan, selalu hidup bahagia? Belum tentu juga. Lalu dengan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan berarti juga semua orang miskin berbahagia. Lalu mengapa Yesus seakan-akan mengistimewakan orang yang miskin dalam ayat ini, dan seakan-akan orang kaya tidak dianggap? Atau kita berpikir bahwa Yesus tidak menghargai orang kaya, atau Yesus tidak mau orang menjadi kaya? Bukan demikian juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus sedang mengingatkan bahwa orang kaya atau orang miskin pun punya kebahagiaan tersendiri. Dalam kalimat Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, seringkali disalah mengerti. Ada yang beranggapan bahwa kata miskin dalam ayat tersebut mempunyai arti miskin secara roh, atau rohnya yang miskin, bukan jasmaninya. Tetapi sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kata miskin dalam ayat ini mempunyai arti seseorang yang tidak mempunyai apa-apa di dalam hidupnya. Atau kata lain, ia sedang melarat. Ia melarat seperti kisah seorang anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang. Ia tidak memiliki sepersen pun uang di dalam hidupnya, apalagi harta benda. Kalimat ini sangat pendek Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tetapi mempunyai makna yang besar. Kalimat ini bukan diucapkan di hadapan orang kaya, tetapi Yesus mengucapkan di hadapan para murid-muridnya, para pengikut-pengikutnya pada masa itu, yang mempunyai status ekonomi yang sangat rendah dan bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan. Melalui kalimat Yesus ini, ia menyadarkan murid-muridnya, ia menyadarkan pengikut-pengikutnya, bahwa kebahagiaan bukan hanya terletak dan bukan hanya milik mereka orang kaya, tetapi kebahagiaan juga milik mereka yang miskin. Mungkin ini sangat sulit kita terima, tetapi ini yang Yesus sampaikan, fakta dan kenyataan. Mengapa? Karena kekayaan tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan berbahagia dalam dirinya. Yesus pasti mengetahui motivasi pengikutnya, para murid-muridnya. Mungkin selama mereka mengikut Tuhan, mereka berharap bahwa Yesus akan mengubah nasib mereka, keadaan mereka, untuk menjadi kaya atau hidup di dalam berkecukupan, atau menaikkan status ekonomi mereka. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Justru Yesus menyadarkan mereka dengan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kuncinya adalah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu sebabnya kita tidak boleh mengukur kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Allah. Ini berbicara kriteria orang yang layak di dalam kerajaan surga.
yaitu mereka yang mempunyai sikap hati yang selalu bergantung kepada Kristus. Dalam Yohanes 15 kita baca di sana, Yesus memberikan contoh pokok anggur dan ranting-ranting. Kedua-duanya harus berhubungan dan mempunyai relasi yang baik. Ranting-ranting sepenuhnya bergantung kepada pokok. Jika tidak, maka akan menjadi layu. Demikian hidup kita, relasi dengan Tuhan penting dan harus kita miliki supaya gizi rohani terus mengalir di dalam diri kita. Lalu mengapa Yesus tidak memakai kata kaya dalam kalimat ini? Berbahagialah orang yang kaya di hadapan Allah. Mengapa kata miskin? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 19 ayat 16, kita menemukan fakta dan kenyataan bagaimana orang kaya yang sulit untuk datang mengikut Yesus. Di sana dicatat ada seorang muda yang kaya, ia telah melakukan segala hukum Tuhan, ke-10 hukum Tuhan. Tetapi ketika Yesus menyuruh dia untuk menjual segala harta miliknya, ketika Yesus menyuruh dia membagi-bagikannya kepada orang miskin, ia bersedih hati. Mengapa? Karena ia lebih mencintai hartanya daripada mencintai firman Tuhan. Ketika Yesus menyuruh dia menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, ia merasa sedih. Mengapa? Karena ia begitu cinta akan hartanya. Sayang kalau mau dijual, sayang kalau mau dibagi-bagikan kepada orang miskin. Padahal Yesus sudah menjanjikan bahwa ia akan beroleh harta di surga. Seakan-akan janji Yesus ini adalah janji omong kosong. Itulah sebabnya Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang kaya di hadapan Allah. Tetapi ia berkata berbahagialah orang yang miskin. Dalam kalimat ini Yesus bukan benci kepada orang kaya. Bukan sedang ia tidak mau kita menjadi kaya. Bukan. Dan bukan juga semua orang kaya masuk neraka. Dan bukan juga berarti semua orang miskin pasti masuk surga. Tetapi Yesus sedang menyampaikan fakta dan kenyataan. Yang merasa diri sedang kaya, hati-hati. Hambatanmu, tantanganmu mengikut Tuhan begitu besar. Ini juga bukan berarti bahwa yang miskin tidak punya hambatan untuk mengikut Tuhan. Ada, tetapi sedikit. Perhatikan, semakin orang berkecukupan, semakin kaya, potensi hambatan mengikut Tuhan semakin besar. Saya sederhanakan begini Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat kehidupan kita 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Di saat kita hidup dalam kesederhanaan, bagaimana kesetiaan kita mengikut Tuhan. Mungkin di saat itu begitu setia, tidak pernah absen di dalam segala kegiatan-kegiatan ibadah, dan tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Baik waktu hujan maupun waktu cuaca baik, kita tetap datang untuk mengikuti kegiatan ibadah. Mengapa? Karena kita begitu cinta akan Tuhan. Sekarang bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Setelah Tuhan mengubah hidup kita, memberkati hidup kita, memberi pekerjaan kepada kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan seperti sebelumnya? Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang tidak pernah menggeser Tuhan di posisi yang pertama dalam hidup kita. Tetapi faktanya kebanyakan semakin kaya semakin lupa Tuhan. Dan terkadang itu menjadi alasan kita di hadapan Tuhan untuk tidak beribadah, untuk tidak mengikuti persekutuan. Kita sibuk bekerja pagi, siang, sore, sampai malam. Kita bekerja dan waktu untuk Tuhan sama sekali tidak ada untuk kita. Dan seringkali kita bersembunyi di balik kalimat, pasti Tuhan mengertilah, kan saya sibuk. Banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Ibadahnya minggu depan saja, persekutuannya minggu depan saja. Nanti saya akan datang. Dan inilah strategi iblis untuk menjauhkan
atau memutus relasi kita dengan Tuhan. Ketika iblis tidak berhasil membuat kita jahat, maka ia membuat kita sibuk sehingga kita lupa akan Tuhan. Sehingga yang dulunya kita begitu setia mengikut Tuhan, begitu setia mengikuti persekutuan, sekarang sudah mulai berkurang dan berkurang. Itu sebabnya mengapa seakan-akan di ayat ini Yesus sepertinya mengistimewakan orang yang miskin. Bukan karena mereka tidak punya hambatan dalam mengikut Yesus, ada tetapi sedikit. Sedangkan orang yang kaya, semakin hidup dalam kecukupan, semakin besar hambatan dalam mengikut Yesus. Tetapi puji Tuhan, jika sampai detik ini hubungan kita, cinta kita kepada Tuhan tidak berkurang sepersepun, sekalipun kita mempunyai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi berbahaya jikalau justru sebaliknya. Jikalau kekayaan kita, jabatan kita, pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita menjadi alasan kita untuk menjauh dari Tuhan. Waspadalah, semakin kaya hambatan mengikut Tuhan semakin besar. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu malam hari ini yang mengingatkan kami akan kehidupan kami, akan relasi kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami sering Tuhan menjadikan berkat Tuhan menjadi alasan untuk kami tidak bersekutu dengan Tuhan, untuk tidak datang kepada Tuhan untuk beribadah. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menjadi orang yang berbahagia di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Sekalipun keadaan situasi kami, perekonomian kami, hidup di dalam kesederhanaan, bahkan miskin pun, kiranya Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada kami, kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita akan memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk firman Tuhan, Injil Tuhan, terus diberitakan dari apa yang Tuhan sudah karuniakan, yang berkat-berkat yang sudah kita terima, kita akan memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan nomor 87 ayat 1, 2, dan 3. Ku berbahagia. Kemenangan nomor 87 ayat 1, 2, dan 3. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi berlimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia,
Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih. Percaya ketika kita mengalami bahagia, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, hati kita akan bersuka cita, memuji-muji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita menyanyi lagi memuji Tuhan dengan satu pujian penyembahan. Kupandang hari esok. Hari esok itu ada dalam tangan Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti membawa kita ke kemenangan. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Amin. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pimpinan-Mu bagi kami dari awal pertengahan hingga kami selesai beribadah pada malam hari ini. Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Puji-pujian telah kami naikkan kepada Tuhan, kiranya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah menjadi nasihat teguran bagi kami, untuk kami tetap berhati-hati, waspada
akan setiap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan mereka malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati atas setiap rumah tangga mereka dan juga usaha-usaha mereka. Terima kasih, kami doakan setiap keluarga-keluarga yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan Engkau anugerahkan kepada mereka semua. Kami doakan mereka yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Yang susah, yang berbeban berat, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar penghiburan bagi mereka. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, penyertaan-Mu dalam ibadah malam hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian ibadah kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan memberkati, shalom.